Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masih tentang preprocessing, yaitu tentang masalah penanganan dari outliers. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi missing value atau ketika ada data yang hilang pada suatu dataset yang kita gunakan. Nah, kali ini masih pada proses cleaning, jadi penanganan outliers ini adalah termasuk pada proses cleaning. Jadi outliers itu apa? Jadi outliers itu adalah bahasa lainnya adalah pencilan. Jadi pencilan ini merupakan suatu observasi pada kumpulan data yang berbeda polanya atau nilainya dari observasi-observasi lainnya pada suatu dataset. Jadi ketika ada sesuatu yang terlalu mencolok pada suatu dataset itu biasanya merupakan pencilan. Contoh mudahnya, jadi kalau misalkan pada kehidupan sehari-hari, misalkan rata-rata misalkan penghasilan orang tua kita, misalkan rata-rata penghasilan orang tua mahasiswa itu misalkan si A orang tuanya penghasilannya adalah 1 juta, si B 2 juta, C 2,5 juta, kemudian D misalkan 3 juta. Ternyata ada salah satu atau 2 orang, misalkan si X itu penghasilan orang tuanya itu adalah karena dia sultan misalkan ya, itu penghasilannya misalkan 100 juta. Nah, itu datanya itu jauh atau di luar keumuman yang ada. Jadi kalau tadi ada 1 juta, 2 juta, 2,5, 3 juta, umumnya kan segitu. Tapi ada yang penghasilannya ternyata 100 juta. Nah, itu kan terlihat mencolok sekali. Biasanya itu adalah merupakan outliers. Atau mungkin ada yang penghasilannya hanya 100.000 misalkan. Misalkan itu ya. Itu juga bisa jadi merupakan outliers karena istilahnya beda pola sama yang umum atau data yang ada secara umum. Itu adalah ilustrasi dari outliers. Nah, kemudian kira-kira kalau misalkan di dataset kenapa ada outliers? Apa yang menyebabkan adanya outliers? Yang pertama itu karena ada kesalahan prosedur misalkan. Jadi kesalahan prosedur dalam memasukkan data. Misalkan mungkin harusnya satuannya itu meter, dia dibuat kilometer mungkin, atau dibuat sentimeter, mungkin ada kesalahan prosedur seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kesalahan dalam pengukuran atau analisis. Yang ketiga, adanya keadaan yang benar-benar khusus, sama seperti ilustrasi saya tadi. Jadi gaji orang tua per hari tadi misalkan ya, itu ada yang benar-benar khusus. Tadi 1 orang karena memang sultan, 1 orang karena mungkin memang orang tuanya penghasilannya sedikit. Ya. Kemudian untuk mengidentifikasi outliers itu ada banyak cara, tapi yang paling sering digunakan kalau di komputasi, yang paling sering itu mungkin ada 3 ini. Jadi yang pertama itu menggunakan scatter plot atau diagram pencar. Nah, contoh dari scatter plot itu seperti ini. Jadi kalau scatter plot itu butuh 2 atribut untuk menggambarkannya. Padahal yang kita kerjakan itu biasanya lebih dari 2 atribut. Jadi ya ini bisa dipakai juga. Jadi mungkin digambarkannya seperti ini. Ada sumbu X sama sumbu Y, atribut pertama sama kedua. Kalau digambarkan menggunakan scatter plot, nanti ada titik yang dia letaknya itu jauh dari kumpulan data yang ada. Sehingga kalau misalkan terlalu jauh jaraknya, ini bisa merupakan data outliers. Kita asumsikan sebagai data outliers. Kemudian yang kedua itu menggunakan box plot. Box plot ini jadi kalau untuk box plot itu untuk ngeceknya per atribut atau per fitur. Jadi misalkan dalam suatu data
ada 10 fitur, misalkan 10 atribut. Nah, untuk ngecek adanya outliers atau tidak, kita gunakan per atribut. Jadi ini memudahkan karena kalau misalkan kita mau melakukan data cleaning, transformasi ataupun pre-processing yang lainnya, kita memprosesnya itu per kolom. Karena nilai setiap kolom itu atau nilai setiap atribut itu beda-beda. Jadi mempunyai karakter masing-masing. Jadi bisa jadi atribut pertama sama atribut kedua itu tidak sama range nilainya atau maknanya, bisa jadi seperti itu. Makanya kalau mengerjakan proses cleaning, transformasi, kita harus mengerjakannya per atribut. Nah, kalau untuk box plot ini, pengecekan data atau pengidentifikasian outliers dengan menggunakan box plot ini digunakan untuk setiap atribut. Ini contohnya box plot. Kalau ini tadi scatter plot. Kalau yang ini namanya adalah box plot. Nah, jadi kalau box plot ini nanti mengacunya adalah ke tendensi sentral. Umumnya menggunakan kuartil, tapi ada juga yang menggunakan persentil. Nah, kali ini saya contohkan menggunakan kuartil. Jadi nanti untuk box plot kita butuh yang namanya Q1, Q2 sama Q3. Ini Q3. Nah, kemudian setelah dapat Q1 sama Q2, Q3, selanjutnya dicari IKR. IKR itu adalah jangkauan kuartil, jadi jangkauan. Jadi atau kalau ini kepanjangannya interquartile range. Jadi ada nanti setelah dicari nilai IKR-nya bisa dicari batas bawah sama batas atasnya. Nah, yang outliers itu merupakan data yang di luar batas atau di luar range-nya. Yang mana range-nya itu adalah batas bawah sampai batas atas. Jadi, kalau misalkan ada data di luar range-nya, maka itu dinamakan dengan outliers. Jadi ini outliers, contoh outliers, dan ini juga outliers. Oke. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi residual. Jadi dihitung jaraknya antar untuk mencari residunya. Jadi di sini. Jadi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh dari garis pemisah, itu dinamakan dengan residual atau dinamakan dengan outliers. Contohnya. Oke, dan masih ada banyak cara lain untuk mengidentifikasi outliers. Tapi nanti untuk materi kali ini saya akan menggunakan box plot menggunakan IKR. Jadi memanfaatkan kuartil. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada outliers, bagaimana cara menanganinya? Nah, jadi kalau maaf, ada yang terlewat. Jadi kenapa sih outliers itu harus diperhatikan? Kenapa outliers itu kayaknya penting banget ketika di data mining, ya? Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memperlakukan khusus pada outliers, maka itu akan sangat mempengaruhi pada hasil analisis kinerja sistem kita. Artinya kalau misalkan kita pakai klasifikasi, itu akan mempengaruhi analisis klasifikasi kita, termasuk juga akurasi. Karena data pencilan ini adalah data yang unik. Jadi ini akan mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita pakai regresi atau mencari garis pemisah antar kelas, kalau misalkan ada outliers, itu juga akan sangat mempengaruhi sekali. Nah, sehingga kita perlu melakukan penanganan khusus terhadap outliers. Nah, untuk penanganan outliers itu bagaimana? Yang pertama yaitu menghapus outliers. Kemudian yang kedua, mengganti outliers dengan batas atas ataupun batas bawah. Jadi kalau misalkan kita pakai box plot, ternyata outliersnya di atas batas atas kita, berarti kita menggantinya dengan data batas atas. Tapi kalau misalkan outliersnya itu di bawah nilai batas bawah, maka kita ganti outliers tadi dengan data yang di
dengan batas bawah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas menggunakan box plot dengan menggunakan interquartile range atau IQR. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama kita harus mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3. Selanjutnya setelah itu kita mencari nilai IQR-nya. Nilai IQR itu didapat dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai batas bawah sama batas atasnya. Dengan batas bawahnya itu adalah Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Kalau batas atasnya itu adalah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Oke? Jadi outliersnya itu adalah data yang di luar range, di luar batas bawah sama batas atas. Jadi range-nya itu adalah batas bawah sampai batas atas. Oke? Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara kita mencari outliers atau mengidentifikasi outliers dengan menggunakan Excel. Oke. Terlihat ya. Jadi, misalkan saya punya data seperti ini. Misalkan data satu kolom seperti ini. Jadi ada 14 data. Datanya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengidentifikasi outliers pada atribut ini misalkan. Berarti kalau kita menggunakan box plot, menggunakan IQR, berarti yang pertama kita cari dulu nilai Q1 atau kuartil 1. Kemudian kita cari kuartil 2. Kuartil 1 berarti itu kita menggunakan yang namanya fungsi kuartil. Ini fungsi kuartil. Kemudian range-nya atau datanya kita blok semua seperti ini. Kemudian kita mau cari kuartil 1. Kemudian yang ini kita cari kuartil 2. Ini kuartil 3 maksud saya. Karena yang kita butuhkan adalah hanya kuartil 1 sama kuartil 3 untuk mencari nilai jangkauan kuartilnya. Nah, berarti kuartil 1 sudah kita dapat, kuartil 3 sudah kita dapat. Selanjutnya kita cari nilai IQR-nya. Nilai IQR itu didapat dari Q3 dikurangi sama Q1. Q3 dikurangi sama Q1. Nah, kemudian kita cari batas bawahnya. Batas bawahnya caranya gimana? Batas bawahnya itu adalah Q1 dikurangi sama 1,5 dikali sama IQR. Kemudian batas atasnya itu adalah Q3 ditambah sama 1,5 dikali IQR-nya. Nah, ini batas atasnya. Oke, selanjutnya kita tentukan. Berarti kalau secara manual, batas bawahnya ini, batas atasnya ini, berarti kira-kira yang masuk outliers itu adalah data ini. Saya kasih nomor aja supaya mudah. Nah, jadi yang termasuk outliers itu nanti kemungkinan data keempat, data kelima, data ketujuh, udah 3 data itu. Nah, untuk menentukan outliers atau tidaknya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tentukan apakah nilai data ini dia kurang dari batas bawah atau lebih dari batas atas. Jadi kita bisa menggunakan fungsi OR. Fungsi OR yang pertama, apakah data ini kurang dari batas bawah? Saya kasih ini. Atau data ini lebih dari batas atas.
Kalau jawabannya false, berarti ini dia masih di dalam range. Dia tidak kurang dari batas bawah dan juga tidak lebih dari batas atas. Sekarang kita copy. Nah, ternyata outliersnya itu ada di data keempat, kelima, sama data ke-7. Selain itu adalah bukan outliers. Oke. Berarti tinggal penanganannya bagaimana. Kalau misalkan kita mau masukkan ke dalam atau kita lanjutkan proses data miningnya, berarti outliers bisa kita hapus. Berarti data keempat, kelima, sama ke-7 kita abaikan atau kita hapus. Oke, paham ya untuk identifikasi outliers dengan menggunakan Excel? Oke, sekarang saya lanjutkan bagaimana cara kita mengidentifikasi outliers dengan menggunakan Python. Nah, di Python ini saya tetap menggunakan data yang minggu lalu. Jadi data minggu lalu ketika proses missing value atau penanganan missing value kita menggunakan data Titanic. Jadi ini data yang sudah kita proses pengisian missing value-nya. Selanjutnya saya mau melakukan proses penanganan outliers jika ada. Jadi ini ada atribut passenger ID, kemudian survive, pay class, nama, jenis kelamin, umur, kemudian apa ini? Ship, SP, parts, ticket, for cabin, embarked. Kemudian sekarang saya mau ngecek. Jadi langkah pertama kita buat box plot dulu. Apakah ada outliers atau tidak pada setiap atribut. Jadi sekarang di sini pada video kali ini saya hanya menyontohkan satu atribut saja, yaitu age, umur, pada umur. Nah, untuk membuat box plotnya kita pakai modul Seaborn. Jadi kita import dulu. Datanya di F ya namanya, berarti kita import Seaborn terusannya ya, Seaborn SNS. Kemudian kita mau buat box plotnya, berarti sns.boxplot dengan parameternya itu adalah x. Nilai x-nya itu yang mau kita buat box plot itu adalah nilai atributnya. Jadi misalkan saya pakai AG, umur maksud saya ya. Kemudian parameter selanjutnya adalah nama datanya. Datanya adalah df. Nah, muncul box plotnya. Nah, dari box plot ini bisa kita lihat ternyata ada titik-titik di sebelah kiri sama sebelah kanan garis. Jadi garis pertama ini adalah batas bawah, kemudian garis terakhir ini adalah batas atas. Kalau di kotak ini ada kuartil 1, yang tengah garis tengah ini adalah kuartil 2, yang garis sebelah kanan ini masih dalam kotak itu adalah kuartil 3. Nah, selanjutnya kalau ternyata di umur ini ada nilai outliersnya. Sekarang kalau misalkan saya nyari pada passenger ID misalkan ya, supaya kita tahu. Tahu bedanya. Oh, ini lupa. Nah, tahu bedanya kalau tadi di umur ada titik-titik sebelah kanan sama sebelah kirinya. Tapi kalau di passenger ID tidak ada titik-titiknya. Berarti kalau di passenger ID ini tidak ada outliersnya. Tapi di umur ada outliersnya. Tahu ya bedanya?
Nah, sekarang kita akan proses yang umur. Setelah kita cek ternyata ada outliersnya, maka langkah selanjutnya kita sama seperti tadi di Excel, kita cari nilai Q1, Q1 sama Q3-nya dulu. Nah, ini kita hitung nilai Q1 dan Q3. Nah, langkah pertama karena kita hanya memproses pada atribut umur, maka kita ambil pada datanya ini adalah pada atribut umur saja. Jadi bisa saya namain nilai age itu sama dengan df dalam kurung, karena df itu adalah dataset kita namai df. Kita ambil hanya bagian atribut age. Kemudian langkah selanjutnya kita cari nilai Q1. Q1 dari nilai age. Atau saya buat umur aja supaya kita konsisten pakai bahasa Indonesia ya. Jadi misalkan kita pakai NumPy, NP kuantil, NP kuantil itu kemudian umur, karena kita pengen mencari kuartil dari umur. Kemudian kuartil berapa? Kuartil 1. Kalau kuartil itu kan berarti ada kuartil 1 itu berarti 25% dari data, kuartil 2 itu 50 dari data, kuartil 3 itu adalah 75% dari data. Berarti kalau misalkan kita mau nyari Q1, berarti itu adalah 25% atau bisa kita tulis 0,25. Kemudian untuk kuartil 3, kalau kuartil 3 berarti 75%. Oke, kita munculkan ya. Kita munculkan nilai kuartilnya supaya kita tahu. Sebenarnya nggak penting juga kalau misalkan kita harus munculkan, karena kita prosesnya akan nggak butuh memunculkan ini, yang penting hasil akhirnya. Tapi karena di sini saya pengen menunjukkan saja supaya kita tahu nilai kuartilnya satunya berapa, kuartil 3-nya berapa. Nah, kuartil 3. Nah, ternyata di data ini, data umur, kuartil 1-nya nilainya adalah 22, kuartil 3-nya adalah nilainya adalah 35. Kemudian nilai IQR-nya, kita buat di bawahnya aja. Nilai IQR, interkuartilnya, itu sama dengan Q3 dikurangi sama Q1. Nilai IQR. Nilai IQR-nya adalah 13. Kemudian setelah kita dapat nilai Q1 sama Q3, kemudian IQR, kita cari batas bawah sama batas atasnya. Misalkan batas bawah saya namai BB gitu aja, batas bawah dari IQR. Itu sama dengan Q1 dikurangi sama 1,5 dikali sama IQR. Saya buat dalam kurungannya. Kemudian batas atasnya saya namai BA, batas atas dari IQR. Kalau tadi batas bawahnya itu Q1 dikurang, kalau batas atasnya itu adalah Q3.
ditambah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR-nya. Saya munculkan, kita munculkan batas bawahnya. Batas bawah itu BB IQR. Kemudian kalau batas atas batas bawahnya ada 2,5, kemudian batas atasnya adalah 54,5. Sudah tahu batas bawah, sudah tahu batas atas. Langkah selanjutnya misalkan kita pengen melihat nilai yang merupakan outliers itu nilainya berapa saja. Berarti kita buat nanti pakai looping ya. Jadi misalkan saya deskripsikan dulu outliers untuk yang bawah. Saya buat matriks kosong dulu untuk menyiapkan tempatnya nanti. Jadi kita cek satu persatu datanya. Pada umur kita cek berarti kan for i in tadi umur for i dalam umur. Jadi i pada umur itu berapa? Kemudian if jika i-nya itu kurang dari nilai minimum tadi batas bawahnya BB IQR, batas bawah IQR, maka dia masuk di outliers bawah. Kita masukkan di outliers bawah. Tapi kalau misalkan dia nilai i-nya lebih dari batas atas, dia masuk outliers atas. Kita munculkan out atas gitu, out bawah gitu ya. Bawah, saya namai out bawah. Out bawah itu sama dengan, jadi outliers yang bawah itu yang outliers bawah ini ya. Kemudian outliers yang atas itu sama dengan ini, outliers atas. Jadi kita cek nilai outliersnya berapa sih sebenarnya yang masuk nilai outliers. Nah ini hasilnya. Jadi outliers bawah itu nilainya ada 2, 2, 2, 0,8, 2, 1, 1 dan seterusnya. Padahal batas bawahnya itu adalah 2,5. Kemudian outliersnya yang pada bagian atas itu sekian banyak ini. Nah selanjutnya untuk
menghapus outliers, bagaimana kita sudah temukan nilai outliers-nya. Outliers dari batas bawah maupun batas atas. Jadi semua outliers-nya sudah kita temukan. Oke, langkah selanjutnya setelah menemukan outliers-nya, jadi sudah outliers bawah sudah, outliers atas sudah, berarti langkah selanjutnya itu kita mencari data yang selain outliers. Nah, jadi selain outliers berarti data yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Berarti kan data selain outliers, kalau data outliers tadi kan berarti data yang di bawah batas bawah sama di atas batas bawah. Tapi kalau untuk yang data yang kita pakai untuk selanjutnya, berarti itu kan misalkan saya kasih nama kayak ini untuk mengambil data selain outliers. Berarti caranya misalkan ini saya kasih nama data non outliers. Jadi data non outliers itu sama dengan diambil dari DF ya kan, dari dataset kita awal, DF. Kita ambil data yang berada lebih dari batas minimal, dan kurang dari batas maksimal, artinya yang ada di dalam range. Berarti diambil dari data DF. Data dari DF yang bagian X X-nya itu lebih dari batas bawah kita, BB IKR, kemudian dan juga ditambahkan batas yang lebih dari batas bawah dan kurang dari batas atas. Berarti DF yang untuk yang X, ini kurang siku yang ngambil, ini kurang siku, bagian X yang kurang dari batas atas IKR. Kurang tutupnya kurang 1. Oke, coba kita run. Nah, selanjutnya kita cek data non-outliers-nya, hasilnya bagaimana. Nah, ternyata datanya menjadi 823 baris, 11 kolom. Karena tadi yang awalnya datanya itu adalah 891 baris, dihapus sekian data untuk yang outliers. Sehingga sisanya tinggal 825 baris, kolomnya tetap. Karena kita menghapusnya adalah bagian row-nya, karena X umurnya ini yang ada outliers di bagian umur. Seperti itu. Ini kalau kita menghapus outliers-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau misalkan ada yang masih belum paham atau kurang paham, bisa tanya lewat komentar di sini bisa, lewat kolom komentar bisa, lewat email ataupun lewat WA, boleh. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.